kiai yang menentang Mbak Alawi itu bukan cucunya Nabi, kewaliannya dicabut, pret, Tyler Dick lah kalau menurut gue gitu. Justru kiai yang menentang bahwa Mbak Alawi itu bukan zuriatnya Nabi, itu kalau menurut gue wali. Minimal dia pecinta wali, minimal ada di grupnya wali. Ustadz kayak lu kayak netizen apa segala macam yang berani menyuarakan bahwa Mbak Alawi ini bukan cucunya Nabi, pasti kita tuh satu grup, ada di grupnya para waliullah, ada di grupnya para kekasih Allah, ada di grupnya Rasulullah. Jangan takut, Rasulullah sama kita. Serius, ini umatnya lagi dibegoin, umatnya lagi digoblokin. Masa iya Allah sama Rasulullah kagak ngebelain kita sih? Masa iya kita takut? Masa iya kita udah bener kita takut? Jangan takut lah, nggak boleh ada ketakutan lagi. La khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Itu yang mesti kita pegang. Nah, dia tuh memframing bahwa kalau ada kiai, ada wali yang meragukan Bani Alawi itu cucu Nabi, maka kewaliannya dicabut. Yang ngomong tukang bohong, makanya gue nggak percaya gitu. Yang ngomong tukang bohong, nggak usah ngebohong masalah di jurian Nabi. Kuburan nenek moyang gue aja dibohongin semuanya sama dia gitu. Yang lebih gila lagi nih, dia itu tuh bener-bener diimpor sama Belanda buat ngejajah Indonesia, ya. Pakai ngomong di darah saya adalah darah pejuang. Tyler Dick lah kalau menurut gue gitu. Jadi emang tukang bohong ya, tukang bohong mah jangan dipercaya gitu. Jadi omongan dia tuh jangan ada yang dipercaya lagi mulai dari sekarang. Nah, ngomong masalah wali gitu. Wali itu ada dua. Ada wali mastur, ada wali masyur ya. Wali mastur itu wali yang dilindungi sama Allah gitu. Jadi kekasihnya Allah tuh yang nggak boleh mempublikasikan bahwa dirinya itu wali gitu. Dan biasanya nih kewalian itu tuh bakal dibongkar sama Allah setelah dia tuh meninggal gitu. Dulu ada namanya Imam Ali Zainal Abidin tuh. Jadi ini salah satu cucunya Nabi ya, tapi terkenal nih cucunya Nabi ini nih nggak pernah sedekah lah, apalah segala macam nih dari kisah yang gue baca. Pas Imam Ali Zainal Abidin itu meninggal, ternyata nih di sebelah kanannya, di bahu kanannya nih bengkak, kayak setiap malam tuh sering ngangkat benda-benda apaan gitu. Nah, waktu zaman Imam Ali Zainal Abidin masih hidup itu setiap hari tuh beliau tuh ngasih makanan ke orang-orang miskin gitu. Ke orang miskin ngasih makanan ini apa segala macam. Orang-orang miskin di situ tuh bingung, nih sebenarnya ngasih makanan gue ini siapa gitu. Tuh ada cucu Nabi tapi dia nggak pernah sedekah. Nah pas dia meninggal dibongkar sama Allah bahwa dia tuh yang suka sedekah, Imam Ali Zainal Abidin itu gitu. Kisah-kisahnya ya bisa lu baca lah, itu banyak kayak gitu. Nah, contohnya kayak Gus Dur ya. Gus Dur dulu kan dimusuhin satu Indonesia ya, dikata-katain lah. Akhirnya dia dari jabatan presidennya tuh diturunin, dikudeta lah sama Amin Rais CS gitu ya. Ternyata pas almarhum Gus Dur itu meninggal, ya Allah tuh bercanda, kuburannya longsor. Pas dicek, ternyata Gus Dur itu tuh wah kayak bayi ya, jadi benar-benar waliullah. Dan kata-kata Gus Dur itu semuanya terbukti. Dan terakhir itu kata-kata Gus Dur ngomong, Presiden Indonesia adalah ngomong Prabowo itu adalah negarawan yang paling ikhlas ya. Mudah-mudahan terbukti, mudah-mudahan pasti terbukti sih. Makanya sekarang Prabowo mimpin, ya gue sih ikut aja lah, samina wa atona. Intinya gue tuh penggemar Gus Dur lah. Nah, ada wali lagi. Ya gue cerita masalah wali ini, kisah wali ini. Jadi dulu ada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi wali besar tuh tinggalnya di Arab Saudi sana. Jadi kalau jemaah Indonesia itu lagi pengen berhaji, biasa pulang itu mampir ke rumahnya beliau gitu. Nah, abis ibadah haji selesai, ada di Indonesia tuh namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu, Mbah Mangli orang Magelang ya. Mbah Mangli. Yang lain pas mau ke rumahnya Sayyid Alwi Al-Maliki itu datang berbondong-bondong tuh, gitu. Pengen kelihatan lah, pengen cari muka di depan wali. Beda sama Mbah Mangli ini. Mbah Mangli pas mau ngedeket di rumahnya Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki nih, Sayyid Muhammad lah ya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia jalan pakai lututnya, kayak orang Jawa lah, lagi jalan pengen ngadep raja. Orang-orang bingung nih, orang ngapain sih gitu. Pas sampai di sono, Sayyid Muhammad ini nggak ngelihat ada Mbah Mangli. Pas Mbah Mangli duduk di paling luar, ternyata Sayyid Muhammad ini langsung ngomong sama santri, kita kedatangan tamu besar, kita kedatangan orang besar, kita kedatangan wali besar.
cari di luar sana ada orang dari Indonesia dari Magelang gitu. Gue dicari sama santrinya, akhirnya yang paling pojok, yang paling luar itu Mbah Mangli. Mbah, tapi Mbah Mangli disuruh ke ngadep ke Syed Muhammad bin Alwi Al-Malik ini nggak mau, malu gitu. Kata santrinya, saya dipaksa suruh Mbah itu ngadep ke sana. Akhirnya pas sampai di tempatnya Syekh Muhammad bin Al-Malik itu sama Syekh Muhammad itu, Mbah Mangli itu dicekek. Set, nah fotonya kayak gini lah. Ternyata Mbah Mangli itu tuh dibongkar kewaliannya pas di situ. Mbah Mangli itu tuh manusia yang nggak bisa difoto. Kalau dia nggak berkehendak difoto, dia nggak bakal bisa difoto gitu. Dan Mbah Mangli ini nih, sosok yang tegas nih. Dia kalau ceramah itu nggak pernah pakai speaker gitu. Jadi suaranya tuh keras, menggelegar sampai belakang. Dan gue pernah ziarah ke makamnya Mbah Mangli. Di makamnya itu tuh di sebelah kanan itu ada tanah berapa ribu meter gitu khusus area makamnya Mbah Mangli. Di sebelah kirinya juga ribuan meter tuh khusus buat pesantrennya Mbah Mangli. Jadi Mbah Mangli ini kiai yang bener-bener bermutabah sama Rasulullah ya. Jadi dia tuh kaya gitu loh. Sampai dia meninggal waktu hidupnya dia tuh jadi inspirasi bagi orang-orang sekitarnya gitu. Meninggalnya pun orang-orang sekitarnya tuh terinspirasi sama Mbah Mangli gitu. Jadi benar-benar tuh waliullah itu orang-orang yang dikasih Allah tuh harus memberikan inspirasi gitu. Harus menjadi inspirasi bagi orang-orang tuh minimal di sekitarnya. Kata Rasulullah itu kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Contohnya kayak Abah Guru Sekumpul tuh di Martapura. Kita kalau datang ke Martapura tuh jarang ada orang yang miskin. Rata-rata orang sana tuh ekonominya berkecukupan dan dermawan semua dan keren-keren semua. Itulah dampak wali itu. Wali itu ada, wali itu hidup. Meninggalnya pun dia bisa ngasih keberkahan bagi warga-warga sekitarnya. Contohnya kayak makam-makamnya Wali Songo ya, Sunan Ampel apa segala macam. Dan wali itu kayak begitu. Wali itu harus memberikan dampak positif bagi sosial di daerahnya sendiri gitu. Nggak ada wali itu yang kagak bermanfaat tuh nggak ada. Hampir semua wali itu keren-keren semua ya. Kalau menurut gue tuh Bung Karno, Pak Habibie ya itu semua, Bung Hatta tuh wali-wali dulu semua ya. Tapi berperan di bidang pemerintahan. Jadi ada gitu kontribusinya tuh buat kehidupan, ada kontribusinya tuh buat masyarakat, ada kontribusinya tuh untuk perubahan. Rata-rata wali tuh kayak begitu gitu. Nah kalau wali versinya Bahalawi itu kagak ada, kalau gue lihat kagak ada, malah orang gila dibilang kencingnya wangi lah, apalah segala macam lah. Mungkin itu kita harus sadar lah, orang-orang pribumi itu harus lebih keren lah gitu. Bahkan menurut gue nih, kalau versi gue ya, kiai yang menentang Bahalawi itu bukan jurian Nabi, dia itu yang wali. Kiai yang nggak bisa dibayar untuk mempertahankan bahwa Bahalawi itu bukan jurian Nabi, berarti itu kiai-kiai yang sayang sama umatnya Rasulullah gitu. Kalau kita pengen cinta sama Rasulullah, kita harus cinta sama umatnya Rasulullah gitu. Kalau umatnya Rasulullah tuh dibohongin nih, diceritain dongeng-dongeng kurofat apa segala macam. Kalau lu nggak percaya sama gue, entar lu nggak masuk surga. Entar kalau lu marah sama gue, entar Rasulullah bakal ngehantem lu di akhirat. Apalah segala macam. Yang kayak begitu gitu kan, doktrin-doktrin kayak gitu kan sebenarnya tuh nggak boleh lagi ada tuh. Rasulullah tuh sebelum meninggalnya tuh ngomong apa ya? Umati. Karena bakalan nih Rasulullah tuh, wah pokoknya Rasulullah tuh sayang banget sama umat ya. Apa yang gue lakuin sekarang apa segala macam, ini cuma kontribusi kecil gue doang ya, bahwa dengan cara gue mencintai Rasulullah ya gue harus mencintai umatnya Rasulullah. Dengan cara apa ya gue mencintai umatnya Rasulullah? Ada yang ngebohongin umatnya Rasulullah ya kita kasih tahu, minimal kita kasih tahu ya gue perang belum bisa, belum ada kejadian perang apa segala macam, minimal tuh kayak begini gitu loh. Udahlah umatnya Rasulullah tuh jangan mau dibegoin, jangan mau digoblokin. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami apa segala macam ngomong, kalau ada orang yang bilang dia keturunannya Rasulullah ternyata bukan, harusnya digebukin, dipukulin apa segala macam. Orang Indonesia ini masih pada sabar aja. Ternyata ada juga yang udah nggak sabar ya, patriot Garuda Nasional ya, patriot Garuda Nusantara apa gitu ya. Ya lama-lama kalau misalnya pemerintah itu nggak diemin masalah kayak begini, bakal terjadi friksi, bakal terjadi lagi kejadiannya enggak gitu. Makanya udahlah mulai dari sekarang tuh ya,
yang namanya Ba'alawi, Habib apa segala macam, nggak usah lagi lah ngomong-ngomong cerita gue cucu Nabi, gue cucu Nabi, gue cucu Nabi. Kalau pengen ceramah fikih, ceramah apa segala macam yang ngademin hati masyarakat, nggak usah lagi tuh yang namanya dongeng-dongeng kurofat apa segala macam. Sekarang mas hampir satu Indonesia udah nggak percaya bahwa lu tuh ada yang wali, tuh nggak ada gitu. Karena lu kalau jadi wali tuh nggak ngepek ke kehidupan masyarakat setempat, nggak ada gunanya gitu. Lu kalau ada orang di frame wali, orang-orang mesti ngasih lu duit, ngasih utang lu, ngasih bininya, ngasih itu segala macam. Itu udah kagak masuk di akal, nggak masuk di otak itu menurut gue ya. Jadi kalau ada framing bilang kiai yang menentang Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, kewaliannya dicabut pret, Tyler Dick lah kalau menurut gue gitu. Justru kiai yang menentang bahwa Ba'alawi itu bukan zuriatnya Nabi, itu kalau menurut gue wali. Minimal dia pecinta wali, minimal ada di grupnya wali. Ustadz kayak lu kayak netizen apa segala macam yang berani menyuarakan bahwa Ba'alawi ini bukan cucunya Nabi, pasti kita tuh satu grup, ada di grupnya para waliullah, ada di grupnya para kekasih Allah, ada di grupnya Rasulullah. Jangan takut, Rasulullah sama kita. Serius, ini umatnya lagi dibegoin, umatnya lagi digoblokin. Masa iya Allah sama Rasulullah kagak ngebelain kita sih? Masa iya kita takut? Masa iya kita udah bener kita takut? Jangan takut lah, nggak boleh ada ketakutan lagi. La khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Itu yang mesti kita pegang. Nah, buat para muhibin Ba'alawi mudah-mudahan sadar lah. Mudah-mudahan sadar. Ya lo kalau nggak sadar juga salah lu sendiri, entar salah lu sama keturunan lu, entar gitu aja. Sekarang udah jelas, udah terang seterang-terangnya, kayak di siang hari ada matahari, bahwa dia itu bukan cucu Nabi. Masa lu pengen mengingkari ada matahari? Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.